Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah luar biasa pada kita semua. Bisanya kita hadir di masjid ini merupakan nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bermohon betul kita kepada Allah kiranya hadirnya kita di masjid ini kaum mukminin benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum mukminin yang khatib muliakan di awal khutbah, khatib mengajak dari khatib kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin kalau kita bertakwa maka nikmatnya di dunia dan nikmatnya pun di akhirat. Kalau kita sudah bertakwa kaum mukminin, kapanpun Allah panggil kita sudah tidak masalah. Tapi kalau belum bertakwa, jangan mati dulu. Karena kalau kita dipanggil oleh Allah dan kita belum bertakwa, pasti dan pasti kita akan menjerit. Pasti dan pasti kita minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan berupaya untuk menjadi orang bertakwa. Untuk itu syukurilah kaum mukminin, kehidupan masih ada pada diri kita, maka segera bertakwa sebelum terlambat. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah yang penuh berkah ini, khatib ingin mengajak kita untuk melihat dan kita kasih tema khutbah kita, kemuliaan bersama Al-Quran serta kerugian orang yang menyampaikannya. Kemuliaan bersama Al-Quran serta kerugian orang yang menyampaikannya. Kaum mukminin yang ketiga, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan itu. Kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul yang paling mulia kaum mukminin. Rasulullah adalah Nabi paling mulia karena beliaulah yang menerima Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Sama kita ketahui, malaikat Jibril lah yang menghantarkan wahyu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ruhul amin Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu agar engkau menjadi salah seorang pemberi kebenaran. Malaikat Jibril menjadi malaikat termulia karena memberikan Al-Quran kepada Rasulullah. Kemudian kita lihat kota yang paling mulia adalah Makkah. Dan kita tahu Makkah adalah tempat pertama kali Al-Quran diturunkan. Allah mengatakan wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kemudian bulan yang paling mulia sebentar lagi akan kita sosok adalah bulan Ramadan. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian setelah kita ketahui malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar. Malam Qadar. Kenapa? Memang Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nampak bulan yang mulia, bulan Ramadan, malaikat yang mulia, malaikat Jibril, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, malam yang mulia, malam Qadar, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran.
dan kita kaum mukminin bisa menjadi manusia yang mulia. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Dan orang bertakwa menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk, tidak ada keraguan padanya bagi orang yang bertakwa. Ingin mulia, maka jadikanlah diri kita orang bertakwa. Bukti takwa, jadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Kaum mukminin yang kami muliakan, yakinlah kaum mukminin, ikut hidup cara Al-Quran, dijamin aman dan tenang hidup kita. Dan ini yang kita butuhkan kaum mukminin. Kita tidak tahu kapan berakhir hidup kita. Menjelang akhir hidup kita, yang kita butuhkan adalah rasa aman dan rasa tenang. Itu Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? Qulnah itu minha jami'ah. Kami firman, turunlah kamu dari surga semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika benar-benar datang kepadamu petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini garansi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas kemudian mengatakan bahwa siapa saja yang ikut petunjuk Al-Quran, hidupnya jauh dari rasa takut dan jauh dari rasa sedih. Tentu kebalikannya, orang yang tidak ikut Al-Quran, maka hidupnya penuh dengan rasa takut dan penuh dengan kesedihan. Kemudian di ayat lain dalam surah Toha ayat 124, apa kata Allah? Orang yang jauh dari Al-Quran, hidupnya sempit dan penuh kegelapan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan danka, maka pasti dia akan menjalani kehidupan yang dongkol, yang sempit. Wa tahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ini kaum mukminin jelas-jelas mengatakan, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, maka hidupnya pasti sempit dan di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Tentu sebaliknya, siapa yang hidup dengan Al-Quran, hidupnya pasti lapang dan di akhirat dikumpulkan dalam keadaan bercahaya. Orang yang meninggalkan Al-Quran akan kehilangan keterangan batin, pasti dan pasti itu. Selalu merasa gelisah dan cemas. Hal ini karena hati mereka jauh dari zikir dan jauh dari Allah. Rasulullah SAW bersabda akan apa kata Rasulullah? Innal ladzi laisa fi jawfi say'un minal Qur'an kal baitil kharib. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam dadanya sedikit pun dari Al-Quran adalah seperti rumah yang runtuh. Maksud dari hadis ini kaum mukminin adalah untuk meningkatkan pentingnya membaca, pentingnya menghafal, pentingnya memahami Al-Quran, dan tentu penting sekali mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa kata Rasulullah? Perumpamaan seperti rumah yang runtuh, menggambarkan seseorang yang hatinya kosong dari Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak memiliki kekuatan, tidak terawat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah ini. Yang pertama, Al-Quran sebagai cahaya hati. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua. Jika seseorang tidak memiliki sedikit pun Al-Quran dalam dirinya, baik dalam bentuk hafalan, pemahaman maupun pengamalan, maka hatinya akan kosong seperti rumah yang runtuh, gelap, tidak ada fungsinya. Hatinya dipastikan mudah gelisah, mudah curiga, masalah kecil jadi besar. Tidak jarang orang yang hanya persoalan kecil terjadi pembunuhan,
persoalan kecil malah melanggar bunuh diri. Kenapa? Karena memang tidak ada cahaya di hati. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil tiba dari hadis Rasulullah SAW ini, menjaga kesehatan jiwa, melapangkan jiwa kita. Sebagaimana rumah yang runtuh tidak bisa melindungi penghuninya, hati yang kosong dari Al-Quran tidak akan mampu menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dengan menghafal, memahami Al-Quran, hati seseorang menjadi kuat dan kokoh dalam menghadapi tantangan hidup ini. Sebesar apapun persoalan akan jadi kecil kalau hatinya lapang. Kemudian yang ketiga, motivasi yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, motivasi untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Kamu ingin hadis ini memberikan dorongan kepada kita semua untuk senantiasa membaca, mentadaburi, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita. Karena kamu ingin ketenangan itu milik Allah. Sekali lagi, ketenangan itu milik Allah dan Allah akan berikan kepada orang beriman. Apa kata Allah? Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Ingin tenang, ingin aman, ingin apa hati kita dekat dan dekatlah dengan Al-Quran. Kaum ini yang kami muliakan, apa akibat bagi orang yang jauh dari Al-Quran? Bermohon kata kepada Allah, jangan sampai terlihat keluarga kita semua orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Yang pertama, kaum ini hidup dalam kesempitan walaupun kaya raya. Hidup dalam kesempitan walaupun kaya raya. Orang yang jauh dari Al-Quran pasti sulit dalam kehidupan di dunianya, sempit dalam ekonominya. Seperti ketika katakan tadi, walau kaya raya, maka hidupnya selalu dalam keadaan sempit. Karena orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari rasa syukur. Allah biarkan nafsunya mengendalikannya, tidak pernah puas-puas, mau ini mau itu. Pendapatan 3 juta, keinginannya 5 juta. Bahkan ketika pendapatannya 50 juta, keinginannya 60 juta. Tidak bisa dengan uang yang ada, berupaya untuk berhutang, tidak bisa dengannya halal, maka dia lakukan dengan menipu, mencuri atau korupsi. Jadilah dia seperti apa? Seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Begitulah orang yang sempit dalam kehidupannya walaupun kaya raya, karena dia jauh dari Al-Quran. Kemudian sempit dalam rumah tangga. Al-Quran sumber ketenangan. Semua kita pasti ingin rumah tangga yang sakinah, tapi mereka lupa sakinah itu milik Allah. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmat. Rasa kasih sayang Allah yang punya, Al-Quran Allah yang turunkan. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah berikan rasa rahmat itu bersama suami istri. Yakinlah kamu ini, rumah tangga yang jauh dari Al-Quran, maka jauh dari ketenangan. Kalau jauh dari ketenangan, yang ada hanya kegelapan, kepanikan, kecurigaan, mudah bertengkar. Kata-kata baiti jannati tidak akan terucap bagi keluarga yang jauh dari Al-Quran. Anak-anak akan durhaka dan pasti sulit diarahkan, karena yang disaksikan pertengkaran demi pertengkaran dari orang tuanya yang tidak peduli dengan Al-Quran. Anak pasti akan mencari ketenangan melalui pergaulan bebas, narkoba, dan tindakan kriminal lainnya. Betapa gelap, sempit, dan mengerikan hidup seperti ini. Kemudian kamu ini orang yang jauh dari Al-Quran, maka dia akan sulit mendapatkan hidayah. Orang yang jauh dari Al-Quran pasti dekat dengan setan. Apa yang mengatakan? Surah Al-Quran, surah Zukhruf ayat 36. Wa may yaqsu an zikri rahman nukawwil lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, pasti Allah yang Maha Pengasih, Allah mengatakan Allah Rahman, akan membiarkan dia disesatkan oleh setan, dan setan yang menjadi temannya. Mengerikan Allah tidak dekat dengan Al-Quran, yang menjadi teman karib kita adalah setan. Itu Allah Rahman yang menyampaikan kepada kita.
Kemudian yang ketiga, kesulitan di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Firman Allah dalam surat Toha ayat 125, apa kata Allah? Mereka protes, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? Qala rabbi lima hasartani a'ma. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia aku belum melihat. Protesnya kepada Allah, mata terang benderang ketika di dunia, tapi terang benderang untuk bilir Al-Quran. Ketika dia mati dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes kepada Allah. Apa Allah jawab di ayat 126-nya? Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, dan kamu mengabaikannya. Jangan sampai ini kita ngomongin, Khatib sampaikan ayat ini menggetarkan kita semua. Jangan kita yang ditanya Allah, jangan kita yang dialog pada waktu seperti ini. Wa kadzalika yauma tunsa. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Allah mengatakan Al-Quran itu kamu abaikan, maka nanti di akhirat pun Allah mengabaikan kita. Hati-hatilah kaum mukminin. Tidak kebetulan Khatib menyampaikan ini, tidak kebetulan kaum mukminin mendengarkannya. Rubahlah diri kita, pastikanlah kita dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai ada lagi di antara kita yang berganti hari yang tidak menyentuh Al-Quran. Jangan sampai pula kemudian ada di antara kita yang belum pandai membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika malaikat menyambut nyawa kita, posisi kita belum pandai baca Al-Quran. Kapan kamu ingin belajar baca Quran? Selepas jumpa ini langsung belajar baca Quran. Setelah belajar langsung diamalkan. Faqtabilu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah wa ittaqullah wa muwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam ayat ini, Rasul curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, kita bayangkan Rasulullah curhat kepada Allah. Jangan sampai yang Rasul curhat itu kita tahu. Camkan betul, Rasulullah curhat kepada Allah. Jangan yang Rasulullah curhat kita tahu. Itu penting dan perhatian bagi kita. Waqala Rasul Muhammad berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan hadzal qur'ana mahjura, Al-Quran ini mahjura, diabaikan. Rasulullah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita belum ada yang mengabaikan Al-Quran. Tapi sekarang kemudian jangan sampai mengabaikan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainaka khairan faghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami' biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa azzil sakinata ala qulubihim wa qadhfu